Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wabarakatuh. bihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalahu wa addal amanah ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pagi ini Allah masih memberikan kita nikmatan iman dan Islam, juga kenikmatan sehat walafiat, dan kenikmatan kita bisa memanfaatkan waktu yang masih diberikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kepadanya kita memohon dan kepadanya kita beribadah. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau karena keistiqamahan kita dalam menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jamaah yang Allah, alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah majelis ilmu yang disebutkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah tentang keutamaan bermajelis ilmu. Bahkan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan sakinahnya, dan juga para malaikat mengelilingi majlis yang di sana yatluna kitab, membacakan ayat Allah dan juga wa tadarrusuna bainahum, dan dan juga mempelajari ayat-ayat Allah. Ya main Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang juga disebut-sebut oleh Allah pada penduduk langit karena keistiqomahan kita dalam bermajlis ilmu yang insya Allah di pagi ini di hari Rabu sebagaimana biasa kita dibimbing oleh guru kita Ustaz dari Al-Jambari Hafizullah Ta'ala, yang sama-sama kita kembali mempelajari tentang nama Allah yaitu Asmaul Husna, yang sungguh sudah menyelesaikan uh, mengkajinya hingga 99 nama-nama Allah. Tentu kita perlu review atau memperdalam bagian-bagian dalam mempraktekkan bagaimana Asmaul Husna ini kemudian beraplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itulah yang penting karena disebutkan dalam banyak sekali hadis Rasulullah SAW tentang orang yang eh, punya banyak ilmu tapi tidak mempraktekkan. Maka disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia, termasuk orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terjauh ya, dijauhkan dari orang yang hanya bisa memahami atau bisa tahu ilmunya tapi tidak mampu untuk mempraktekannya. Dan sekali lagi kita bersyukur atas semua nikmat Allah dan kita sama doakan, lebih khusus kita doakan para guru kita yang selalu istiqamah membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan juga keistiqomahan dalam dakwahnya. Wabil khusus untuk guru kita Sadadi Al-Jamari Hafizahullah taala, dan tentu para guru kita yang sudah sabar ya membimbing kita menjadi bagian, uh, mudah-mudahan senantiasa jadikan ukhuwah Islamiyah ini menjadi bagian yang terus kokoh, dan insya Allah di tanggal 25 Desember besoknya di hari Kamis sekaligus kita menyelenggarakan kegiatan tasyakuran dan juga khitanan. Mari sama-sama kita menunjukkan kekokohan ukhuwah kita dengan hadir dalam majlis besok hari insya Allah ya. Ada juga para guru kita, ada guru itu Asad bin Nabi, ada Babi Haikal, juga ada Bang Guru Separuh Panjang, ada Ustaz Hasan Bisri. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa jumpa juga dengan para sahabat semuanya yang mungkin dekat rumahnya, walaupun jauh, mendoakan ya, insya Allah
Allah mudahkan semuanya kegiatan kita yang insya Allah akan diselenggarakan oleh Majelis Rumah Hitam Jidat MKI insya Allah. Alhamdulillah, Sadi, fahalukum. Alhamdulillah. Bi khair. Bi barakati doaikum. Alhamdulillah. Tapi ngantuk karena semalam tidur jam 2. Insya Allah. Banyak kegiatan berarti, Ustaz. Ada kegiatan Alhamdulillah. selama di luar. Iya, ada pemberangkatan dari travel itu, qadar Allah bertumpuk yang mau ke UAE, yang mau ke umroh, sama yang mau ke China. Ada 3 rombongan yang berdekatan. Dia kan liburan, Mas. Insya Allah. Memang musim-musim umrah biasanya ya di Desember, Januari. Iya, kan ngontrol sampai jamaah ending gitu kan, nyiapin ya segala sesuatunya. Karena kalau dari sisi pelayanan kan memang harus hospitality mesti paling kita bener-bener beresin ya, supaya namanya jadi pelayan ya harus dipersiapkan segala sesuatunya. Mitigasinya mesti clear, mesti bersih. Semoga Allah selalu dimudahkan, Ustaz. Allah Kenapa? murana. Kenapa, Zat? Semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Ya wa Rob, Ta'ala. ya Rob, Amin, ya amin. Rob, ya Rob. Doaku misal. Sudah balik ke Bekasi sekarang apa Udah, daerahnya udah. dingin lagi, Bogor Alhamdulillah. lagi? Iya ini Ini alhamdulillah hujan semalam. Ustaz, dari subuh ya, dari tadi Iya, di tempat Anda juga. hujan, ini udah hujan sini gerimis. Di sini dari jam berapa ya? Semalam itu sampai rumah jam setengah 11. Eh, Kontrol bandara itu, iya udah mulai, eh jam 2, setengah 2 udah mulai gerimis. Dan sampai, ini halus gerimisnya sampai pagi ini. Masih juga sampai sekarang ini. Ya, sama di Depok juga, mungkin juga di teman-teman jamaah juga ya, sedang hujan juga. Ini hujan barokah mudah-mudahan ya. Gloomy. Hujan penuh rahmat. Saling ini Masya Allah. termasuk waktu yang mustajabah saja. Pasti, Karena pasti. hujan Allah turunkan rahmat, dan saat itulah kita memang disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Malik turun dan kemudian ketika kembali kepada Allah melaporkan semua doa-doa kita. Amin, amin, Allahumma amin, insyaallah ya. Dan sesuai dengan tema di pagi ini, saat ini Bunda Dwi ini membuat sebuah tema ini, karena semalam mungkin karena susah menghubungi saat gitu ya. Jadi ya, Kita masih di rahasia pengamalan saya mengamalkan. pengamalan Asmaul Husna, tapi nggak apa-apa kita mulai dengan doa nggak apa-apa. Baik. Ada doa yang luar biasa juga ini, khusus untuk kita yang kepengen mengenang masa-masa melihat Ka'bah gitu. Kita mulai dengan itu dan kita bedah doanya, nggak apa-apa, insya Allah. Mau jadi ini penyemangat kita untuk berusaha umroh ya. Dan Amin, haji insya amin. Allah. Ini haji kan tinggal, ya kalau di haji mujamalah juga udah mulai ini saja. Paling lambat kapan saja untuk haji mujamalah? 4 Januari ini sudah mesti store semuanya, Ustaz, karena ada kenaikan biaya itu dari Haji Mujamalah itu ada tambahan $2.000, Ustaz. Jadi kalau mulai dari sebelum tanggal 4 Januari masih bisa eh, di harga sebelumnya ya. Nah, kalau yang sekarang ini masing-masing agent masih bertahan dengan harga yang lama dan kuotanya sudah sekitar 188 orang dari 300 yang awal. Karena ini kita ada 2 gelombang, Ustaz. Jadi 300 yang awal itu masih harga yang lama, tapi nanti 700 di gelombang yang kedua di 4 Harga berubah ya? Januari itu ya harganya bertambah jadi $2.000 dari syarikahnya, permintaannya seperti itu. Karena ini kan B2C ya, business to customer, jadi eh, apa namanya, kita ikuti permintaan syarikah seperti itu. Baik, silakan jamaah yang mungkin ingin berhaji tahun 2026
ada kesempatan insya Allah ya dengan Atau ikut jualan juga nggak apa-apa, nanti dapat iya. komisinya. Ya, yang mungkin juga mengabarkan ke saudaranya, ke temannya, sahabatnya yang ingin berhaji melalui Kalau closing lumayan loh, Masya Allah. $500 itu, wih, Insya Hmm. Allah. Buat Alhamdulillah. saya loh ya, buat saya $500 mah, lumayan banget itu. Nah, buat saya apalagi saya buat saya saja. Masya Iya, Allah. Baik, buat jemaah bantuin. silakan yang Iya, memanfaatkan kesempatan ini untuk ngajak saudaranya, ke tetangganya, kerabatnya, dan orang-orang terdekat lainnya untuk mengazamkan berhaji dan bisa, insya Allah bisa melalui Majelis Keluarga Indonesia yang Allah mudahkan gitu ya, dapat kuota kita bisa berhaji tidak perlu nunggu lama di tahun 2026. ya Alhamdulillah. Rob, ya Rob. Baik, jemaah kita mulai ya dengan sebuah kajian tentang kembali mengamalkan bagaimana mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kita bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jamali. Hafizullah Ta'ala. Walillahi masykur. Syukran, jazakumullahu khair, Allah fi kulli hayatukum ya Ustadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dingin-dingin ini? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah Allah, Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah ya, sambil berselimut ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, saya tadi ngecek di Mutiara Hati masih belum ada undangannya ya, tapi saya Udah, tinggal. Oh, udah ada ya. udah. Oke, alhamdulillah. Baik, eh, kita awali dengan sebuah kesyukuran ya, apa yang Allah SWT sudah hadirkan kepada kita. Sekecil apapun karunia-Nya, sebesar apapun peraharanya, seindah apapun hikmahnya, maka Alhamdulillah adalah kata yang paling tepat untuk menyikapi seluruh yang Allah SWT karuniakan kepada kita. Baik Alhamdulillah ala kulli hal maupun Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Tentu menjadi bagian eh, keselarasan dari apa yang kita inginkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni menyempurnakan kesyukuran kita dengan salawat serta salam kehadirat satu-satunya manusia yang senantiasa menghidupkan bulan Rajab ya dengan amalan-amalan yang saleh dan menjauhi keburukan-keburukan sikap terhadap apa yang Allah SWT ujikan kepada kita. Tentu salawat dan salam ini tidak hanya sampai kepada beliau, tapi juga kepada alul baitnya, kepada seluruh kerabatnya, sahabatnya, dan semua pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Selamat pagi buat Bu Santi, Mbak Nita, Bu Eni, Bu Dewi, Unelil Mudaris, Mbak Irni, Bu Dedarni, Teh Nadia, Uni Fauzana, Uni Aisyah Humaira, Mbak Fitria, Bu Elvina, Hasan, Mbak Alina, Bu Dwi Sundari, Dr. Vicky, ketua kita, Bu Dewi NTT, Mbak Meli, Teh Ira Bandung, Mbak Nova Mugi, salam kenal, Teh Yola di Kelapa Gading, Bu Nelva di Depok, Mbak Reni Wijayanti yang senantiasa rajin, Mbak Nunu, Bu Erni di Bogor, Bu atau Pak ini, duit tinggal polisi kalian apa yang nggak kebaca nih siapa nih? Mbak Reni Jasman, Mbak Kung luar biasa, Mbak Dia Bandung, Mbak Yuni, Bu Ugil, Teh Popi, Bu Sri, ada Mbak Dina di Wonogiri, ada Mbak Sari di Tanjung Barat, ada Teh Ina di Kelapa Gading, ada Ibu Suksmawati di Makabar, ada Ibu Yaya, nanti pasti nambah lagi insya Allah. Baik, kita mohon doa yuk
kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah karuniakan keistiqomahan di dalam kita menjalankan apapun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Tentu rahmatnya, berkahnya, inayahnya, kudrahnya, iradahnya, dan semua termasuk maunahnya kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa taala agar senantiasa kita bisa menghadirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkan ajaran Islam ini sehingga kita tetap bertahan di era yang makin ke sini makin ke sana ini, dan apapun yang Allah SWT hadirkan untuk kita tetaplah bahagia, tetaplah melibatkan Allah, dan pagi ini kita bisa eh, menghadirkan kecintaan yang lebih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena saya yakin dan percaya bahwa ketika kita positif menghadapi segala sesuatu dan Allah SWT membersamai kita, itu bagian dari hal yang paling sederhana yang kita bisa pahami. Begini, eh kalau satu gadget gitu ya, katakanlah iPad atau tablet atau apalah HP gitu ya. Kalau dulu kan model HP yang masih bisa dicopot baterainya. Kalau sekarang tuh di switch off. Kalau di switch off kira-kira izin Bu Nurmeli, kelihatan auratnya, boleh ditutup videonya. Izin ya Bu, saya tutup ya. Maaf. Oh, nggak bisa ditutup videonya. Oke, ala kulli hal. Jadi eh, ada bagian yang begitu indah untuk kita pelajari, yakni betapa Allah SWT itu kalau kita ingat, maka Allah akan ingat kita. Jadi mohon izin ya, em, ketika kita punya HP, kita switch off, kira-kira sinyalnya masih ada nggak kalau kita switch off? Ada. Ada. Ada ya. Kalau mati total, bisa terima sinyal nggak? Kalau mati Mati total. total sinyal Tidak tetap bisa. ada, tapi kan kalau hidup tetap Iya, ada sinyal. sinyalnya tetap ada. Artinya ketika kita tidak mengingat Allah, Allah tetap ada. Jadi kapan Allah itu bersemayam dalam diri kita? Ketika kita mengingat Dia. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kamu, bersyukurlah jangan kau kufur. Itu bagian yang mau tidak mau 24 jam kita harus terus membersamai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suka nggak suka, mau nggak mau, seneng nggak seneng, doyan nggak doyan, enak nggak enak. Gitu. Baik. Pagi ini ada doa yang paling sering dibaca para jamaah umroh atau haji ketika bertemu dengan Ka'bah. Ada yang tahu doanya apa? Yang Rasulullah SAW contohkan. Yang sahih ya, jangan yang ngarang-ngarang. Apa? Ada yang tahu? Bun ini yang baru pulang dari umroh nih. Doanya apa Bun? Ketemu sama Ka'bah. Begitu lihat Ka'bah, apa yang didoakan? Rasulullah SAW bilang apa? Wah, segini banyak gak ada yang tahu. Walah. Ini pentingnya kita apa namanya belajar tentang yang sunnah ya, menjalankan ibadah. Tapi kalau salah semua ya agak repot gitu ya. Apa doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam. Wahai Rabbana bisalam. Iya, dal jalali wal ikram itu doa yang umum lah ya. Tapi Rasulullah SAW ketika melihat Ka'bah itu yang dibaca. Baik, apa yang kita bisa teladani dari doa ini? Ketika Allahumma antas salam, wahai Allah, engkaulah sumber keselamatan dan darimu lah datangnya keselamatan, maka maha berkah engkau ya Rob kami, dan maha tinggi engkau, wahai Zat yang maha agung lagi memiliki kemahamuliaan. Nah, mari kita lihat bagaimana meneladani atau menurunkan pemahaman kita tentang
Assalam ini. Kalau kita ingin meneladani asma Allah Assalam, kita dituntut untuk kemudian menjadikan kedamaian atau salam ini sebagai prinsip utama dalam hidup. Maka kita wajib mempersiapkan diri untuk menjadi sumber kedamaian bagi orang lain. Siapapun yang kemudian bersama kita, yang dekat dengan kita, yang berinteraksi dengan kita, mereka selayaknya merasakan kedamaian. Kebayang nggak kalau kita ngubungin satu teman, kita ngubungin satu kontak gitu, kita ngubungin beliau, pasti adem aja bawaannya. Maka orang ini sudah berupaya untuk dia menerapkan kaidah as-salam itu di dalam dirinya. Karena ketika misalnya kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala keselamatan, itu bagian dari yang kita ingin semua orang menjadi terselamatkan oleh kita, gitu ya. Nah, itu sama Ustaz Khalis di share itu, Allahumma antas salam wa minkas salam fa'aina rabbana bisalam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, gitu ya. Ada tambahan tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, gitu ya Ustaz. Taib, ala kulli hal, ketika kita memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kepada kehidupan kita adalah keselamatan, kedamaian, maka menebar salam itu di dalam salam pun juga menjadi bagian yang, apakah engkau mau aku ajarkan kepada kebahagiaan di dunia ini, maka Rasulullah SAW bilang afsyus salam, tebarkan salam, tebarkan keselamatan. Kita ingat-ingat siapa kira-kira di antara teman-teman kita yang kalau kita kontak itu ngademin, kalau ada apa, ada masalah apa itu nanya ke beliau, ngobrol sama beliau itu bawaannya adem, tentrem, nyaman gitu. Nah, itu bagian yang kemudian bisa jadi Allah SWT menghadirkan keselamatan lewat dia. Maka ketika kita bicara tentang sesuatu yang menyelamatkan hati orang lain, yang tadinya kalap, dia jadi tenang. Kalau kita lihat, mestinya para perempuan itu harus mampu menghadirkan eh, penerjemahan atau ejawantah dari as-salam itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam surat yang ke-30, ayat yang ke-21, surat undangan ya, atau ayat undangan, itu di situ makna sakinah itu litas kunu ilaiha, haknya itu domir buat perempuan. Jadi kalau kemudian litas kunu ilaiha, mestinya perempuan itu selalu memberikan rasa tenang. Makanya kalau kita apa namanya para wanita pada umumnya ya, itu kan Masya Allah, saya kalau ngelihat beberapa kawan-kawan saya di sini gitu, ini rata-rata banyak yang kalau baru kenal itu seperti kembang desa gitu ya, luar biasa gitu. Tapi setelah menikah biasanya mulai berubah jadi kembang api, udah meledak-ledak. Biasa kalau awal-awal ketemu gitu kan jadi kembang desa gitu, anggun, menawan, wangi, semerbak, indah gitu. Tapi kalau begitu udah nikah, udah lama, jadi biasanya malah jadi kembang api gitu ya, meletup-letup. Taib, mari kita lihat di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63, surah 25 ayat 63. Mari kita lihat di ayat itu Allah SWT menghadirkan ibadur rahman. Siapa ibadur rahman di situ? Ada yang mau berkenan untuk membacanya? Ya Mungkin udah, Mangga teh. Al-Furqan 63 ya. Nah, tafadhali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Qadu salam. Jadi beberapa artinya ada banyak hal yang kemudian kita bisa lakukan untuk menjalankan misi kehidupan ini, semacam ini. Jadi satu di antaranya adalah memegang prinsip bahwa yang Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Silent is golden."
Jadi kalau kita tidak punya sesuatu yang lebih baik atau benar untuk dibicarakan, sebaiknya kita diam, gitu ya. Sehingga kita paham bahwa apa yang Allah SWT hadirkan dari lisan kita itu jangan sampai kemudian menghadirkan permusuhan, sakit hati, dendam, atau sejenisnya. Seringkali berawal dari lisan yang tidak terjaga. Mungkin dia lupa bahwa assalam adalah maha pemberi keselamatan bagi dia. Itulah mengapa Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap ucapan Bani Adam itu membahayakan dirinya sendiri, kecuali kata-kata yang eh, bernilai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kemudian kata-kata itu sudah terlontar dari lisan, dia seperti anak panah yang melesat dari busurnya, nggak bisa ditarik lagi. Apabila sudah tertancap, kalau dicabut pasti meninggalkan bekas. Dan ini menjadi bagian yang eh, ada hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi eh, melukai. Dan eh, kata-kata yang tidak terjaga itu bisa melukai perusahaan orang lain, dan kalau itu sudah terjadi, meminta maaf pun sudah tidak bisa menghilangkan bekas lukaan. Bagaikan paku yang tercantat di tembok, ketika paku itu dicabut, maka bekasnya tetap akan tertinggal di sana. Maka setiap muslim sepatutnya berhati-hati dengan ucapan. Hindari celetuk-celetuk yang nggak karuan. Apa asbun ya, asal bunyi. Itu kurangi bicara-bicara yang tidak perlu, karena terlalu banyak berbicara yang tidak perlu ini membuat kita ngelantur atau melebih-lebihkan cerita sampai akhirnya terjebak dalam kubangan dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa aku akan sediakan surga untuk orang yang tidak berdusta meskipun dia bercanda. Itu bentuk keselamatan juga. Artinya lebih mengerikan lagi kalau kita keseret sama ghibah. Dan kalau demikian ini ada kekotoran hati yang kemudian menjadikan kita eh, bernoda hati kita. Dan hati itu ada beberapa ulama yang menyatakan seperti bola kristal yang ketika ada satu dosa, maka dia seperti ada satu noktah hitam gitu. Kebayang di saya adalah bola kristal bening gitu ya. Terus kemudian pakai spidol yang permanen marker gitu, kecocol tuh satu tel gitu. Begitu kecocol terus tadi itu terus gitu ya, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Dan itu kalau keliling pekat, maka bola kristalnya tidak akan bisa menerima cahaya dan atau meneruskan cahaya. Jadi percuma Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia karena hatinya sudah kotor. Maka nasihat yang paling baik sekalipun harus versinya dia. Mungkin menjadi NPD gitu ya orangnya gitu dari sisi penyakitnya, atau ADHD dan seterusnya. Itu membuat kita menjadi eh, mesti kasih warning kepada diri kita kalau kita bicara tentang mental health gitu ya. Nah, lisan kita ini sangat ringan, tidak perlu tenaga yang besar untuk menggerakkannya, juga tidak perlu biaya mahal untuk menggunakannya. Tapi justru dari lisan ini timbul perkara-perkara yang luar biasa. Ada orang yang bisa sakit hati karenanya. Permusuhan pun bisa terpicu olehnya. Masih ingat ya, waktu Tupoli bilang apa? Memang lidah tak bertulang, lain di bibir, lain di hati. Itu di bagian refnya. Itu bagian yang kemudian membuat kita menjadi ya kadang-kadang orang ya gampang aja ngomong gitu. Insya Allah ya, itu kan bahasa yang sederhana itu. Insya Allah ya, padahal niatnya enggak. Itu bahaya nggak sih? Bahaya banget. Jadi katakan kalau ada waktu ya gitu. Kadang-kadang orang ngomong insya Allah tapi bahaya banget. Insya Allah tapi niatnya enggak gitu. Sampai saya pernah satu kali itu diminta oleh salah satu jamaah untuk ngisi pengajian. Ustaz, tanggal sekian
di bulan anu bisa ngisi nggak di tempat Vano, Ustaz? Saya bilang, saya lihat ya, begitu jadwal saya lihat, insya Allah. Jangan insya Allah dong Ustaz. Ya, gimana coba? Saya bilang, gini. Ini orang mesti ditatar itu kayaknya. Jadi, mohon izin nih, kalau kita pakai bahasa Arab pendekatannya, insya Allah. Insya itu jika kehendak. Allah, jika Allah berkehendak. Insya Allah, jika Allah berkehendak. Jadi, menandakan kepastian bahwa ketika saya mengatakan, saya pasti datang jika Allah menghendaki. Tapi ketika saya sudah buat janji, tiba-tiba Allah bikin saya tabrakan, Allah bikin saya wafat, Allah bikin terhalang saya untuk bisa datang kemari karena kemacetan nggak tepat waktu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata insya Allah itu seharusnya berkata pasti. Ya langsung diem. Iya saya paham itu Ustaz, tapi kadang-kadang orang ngomong insya Allah sebetulnya enggak. Loh kan, jadi Ustaz yang kebawa-bawa. Ada yang gitu juga enggak Bapak Ibu? Jadi ke bawah-bawah nih Ustaz. Ngomong insya Allah jadi nggak dipercaya. Jadi artinya gini, kalau kita berkata baik dan benar dan terbiasa untuk itu, kita perlu juga memperhatikan eh, situasi dan tempatnya. Artinya gini, likuli makon makon, walikuli makon makon. Jadi setiap perkataan itu ada tempat yang terbaik dan setiap tempat terbaik itu ada perkataan yang terbaik. Jadi eh, kok malah diterusin sih dan Nadia sama Budi ini. Jadi ketika kita tahu setiap kata yang diucapkan ini perlu disesuaikan dengan tempat, situasi, dan kepada siapa kita hadapi, cara berbicara dengan anak-anak itu akan berbeda dengan cara bicara dengan orang dewasa. Berbicara dengan teman kita tentu berbeda dengan bicara dengan orang tua kita. Jika kita tidak terampil dalam persoalan ini, niat mana yang benar itu bisa memberikan hasil yang tidak efektif. Subhanallah ya. Jadi Imam An-Nasai itu meriwayatkan begini. Sedemikian agungnya agama Islam ini bahkan kepada orang kafir sekalipun Rasulullah SAW melarang kita untuk berkata-kata yang buruk. Setelah perang Badar Rasulullah SAW sempat bersabda, janganlah kalian memaki mereka dari apa yang kamu katakan dan kamu menyakiti orang-orang yang hidup. Ketahuilah bahwa kekotoran hati itu tercela. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, dengan meneladani Allah Assalam ini kita layak untuk bersungguh-sungguh menjaga lisan dan perkataan yang kotor gitu dan tiada berguna. Jauhkan diri kita dari celutukan-celutukan yang tidak ada manfaatnya. Tahan lisan kita dari komentar-komentar yang tidak perlu, ungkapan-ungkapan yang mengutuk keadaan, apalagi sampai menghina orang lain. Tapi Ustadz, di kita ini kan netizen itu maha benar dengan segala komennya. Iya, bagi orang yang tidak bertauhid. Bagi orang yang tidak punya keberadaan Allah dalam yang bersemayam dalam hatinya. Kalau dia tahu bahwa Allah senantiasa mengamati apa yang dia kerjakan, para malaikatnya selalu senantiasa berusaha memberikan laporan dan catatan-catatan yang sifatnya detail, maka seharusnya setiap kita menjadi hati-hati di dalam melisankan sesuatu. Surat 50 ayat 18. Ada yang berkenan baca? Monggo silakan. Afwan. Boleh udah Mangga teh. surat Qaf ayat 18. Dapat dodi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Kalau sudah begitu terus gimana urusan kita? Apa yang dibicarakan itu dicatat. Mungkin orang lain nggak tahu apa yang kita omongin. Mungkin orang yang kita maksud nggak mendengar apa yang kita bicarakan. Tetapi Allah As-Sami', Allah itu maha mendengar. Dan Allah Al-Khabir, maha teliti pengetahuannya. Bima ta'amalun, atas apa yang kita kerjakan. Ini bagian yang kemudian setiap kita mesti ya perbanyaklah mengingat Allah SWT sebelum menyampaikan sesuatu. Apa? Berkata pelihara lidah
berjalan pelihara kaki, gitu ya. Insya Allah. Pelajaran bahasa yang menyenangkan. Sedikit saya izin menyampaikan ada satu mutiara kisah. Ini datang dari perjalanan seorang sahabat Rasulullah SAW yang berjuang menjadikan dirinya sebagai penebar salam. Nama sahabat ini Abu Jurai bin Sulaim. Jadi awalnya dia merasa heran ketika ada orang berbicara tentang banyak hal, tapi selalu saja sumber perbincangannya itu berasal dari satu sosok yang istimewa. Abu Jurai ini berusaha untuk cari tahu siapa sosok istimewa, siapa sosok orang ini. Kata Abu Jurai kepada orang-orang, dia Rasulullah. Maka alaikassalam ya Rasulullah. Pada gumamannya beliau. Engkau jangan berkata alaikassalam, tapi katakanlah assalamualaikum, sebab assalamualaikum itu ucapan untuk orang yang alaikassalam itu ucapan untuk orang yang sudah mati. Maka setelah bertemu Rasulullah SAW, Abu Jurai berkata, engkaukah Rasulullah? Beliau alaihissalam menjawab, betul, aku adalah Rasul utusan Allah, zat yang apabila dirimu terkena kesulitan, lalu engkau berdoa kepadanya, niscaya engkau akan berlepas kesulitan dari dirimu. Dan jika engkau mengalami musim kering, lalu engkau meminta kepadanya, niscaya dia akan menumbuhkan tanaman untukmu. Dan jika engkau berada di tanah yang tidak bertuan atau padang gersang, lalu binatang tungganganmu hilang, lalu engkau memohon kepadanya, pasti dia akan mengembalikannya kepadamu. Hari itu Abu Jurai belajar tentang Allah, tentang betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah. Tampaknya dari pengajaran ini Abu Jurai telah mendapatkan jawaban atas kepenasaran dan keheranannya. Dia mendapati sosok yang dari dirinya mengalir begitu banyak nasihat, budi pekerti yang luhur, pijakan perilaku, kedamaian, dan tuntunan jalan keselamatan. Maka Abu Jurai memberanikan diri meminta nasihat khusus kepada Rasulullah SAW. Nasihati aku dengan nasihat yang mengikat, katanya, meminta kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dicatat oleh Abu Daud At-Tirmidzi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau mencaci seorang pun, janganlah engkau menghina sebentuk kebajikan apapun. Bicaralah dengan sesama saudaramu dengan keadaan wajah yang cerah, karena itu adalah kebaikan. Tinggikan kainmu dan jangan kau juntaikan, karena itu bagian dari kesombongan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai kesombongan. Jika seorang menghina dan mencaci dirimu dengan sesuatu yang dia tahu bahwa itu memang ada pada dirimu, janganlah engkau membalas menghina dan mencacinya dengan sesuatu yang kau tahu itu ada pada dirinya. Biarkan kesudahannya kembali pada dirinya dan bagimu pahalanya. Dan jangan mencaci apapun. Hari-hari sesudah itu, bagi Abu Jurai ini adalah hari-hari yang penuh keimanan, pencerahan, jalan lurus, dan kedamaian. Sebagai hasil ditunaikannya janji yang mulia dari Rasulullah SAW yang diminta itu. Jadi dia dengan sepenuh kesungguhan meniti jalan hidup yang baru, yaitu jalan hidup yang penuh dengan keselamatan dan kemuliaan. Sungguh sesudah itu aku tidak pernah menghina dan mencaci seseorang pun, budak ataupun orang-orang merdeka. Tidak pula aku mencaci keledai ataupun domba, ungkapnya satu ketika. Jadi ketika kita paham bahwa Allah ini pemberi kedamaian dan keselamatan, maka berlindung kepadanya, mencari keselamatan kepadanya, diantaranya adalah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam pola doa, dengan berbagai macam zikir yang kemudian kita mintakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hati yang bersih tadi, sehingga budayakan mengucap salam kepada saudara kita, dikenal maupun tidak dikenal, sebaiknya perempuan sama perempuan, laki sama laki, gitu ya, yang lebih muda kepada yang tua, gitu ya, yang pakai kendaraan, jangan lewat komplek pakai beltin gitu, dibuka kacanya, assalamualaikum Pak Satpam, assalamualaikum. Kalau saya biasanya karena mereka semua prajurit-prajurit, mereka lebih senang dipanggil komandan. Jadi kalau saya selalu mengistilahkan mereka semua komandan. Jadi kalau kemudian assalamualaikum Dan, gitu, itu izin Dan, izin berlalu Dan, gitu. Itu bagian dari menyelamatkan. Artinya gini, saya bukan ingin cari, wah kalau Ustadz Dodi yang lewat nih seru nih apa segala macam, enggak.
sebetulnya ya memang muncul begitu saja gitu. Yang kemudian setiap kita menjadi menjalankan apa yang Rasulullah SAW teladankan. Tidak hanya sekedar ucapan, perbuatan, perkataan, dan tindak tanduk, ini harus melahirkan keselamatan. Keselamatan ini yang dalam pengertian menghadirkan kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hindari sekecil apapun perkataan yang sangat boleh jadi menyakiti atau menzalimi orang lain, termasuk kepada binatang dan tumbuhan. Jadi misalnya saya ingat salah satu ustadz yang saya pernah telaki kepada beliau selama 2 tahun kurang lebih, saya sama Ustadz Yusuf Mansur. Ibunya itu pernah mencoba menanam pohon rambutan, tapi Ustadz Yusuf Mansur itu tahu bahwa itu adalah sia-sia karena sebetulnya itu tanah tambahan yang tidak terlalu dalam. Pohon rambutan itu dia biasanya akarnya itu sampai ke dalam dan kuat. Nah, sementara tanah tambahan itu jadi sudah diplester, terus diberi tanah tambahan kurang lebih ya, kalau cuma sekedar rumput-rumput Jepang gitu masih bisa tumbuh, tapi cuma sekitar kurang lebih dari 5 cm gitu si tanah ini. Maka apa yang terjadi? Ustaz Yusuf Mansur kasih tahu sama ibunya, "Mak, itu jangan ditanamin rambutan di situ. Tanahnya cuma tipis, itu cuma sekitar 5 sentian, itu urukan itu." Tapi ibunya nih kekeh gitu. Alah, wong apa dibilangnya itu, wong yang numbuhin itu Allah kok, bukan kamu. Gitu. Kalau Allah mau ini tumbuh ya tumbuh aja. Begitu ditanam, numbuh loh, beneran numbuh. Ya terlepas dari apa itu keajaiban atau ya kuasa Allah lah ya, kok bisa begitu gitu. Nanti kapan-kapan kalau kita apa main ke sana gitu ya, ada yang mungkin ada yang tetangga sama beliau, coba tanya yang dibilang Ude, yang dibilang Ustadz Jambari, tanaman rambutannya yang ditanam sama ibunya sebelah mana itu, saya minta tunjukin, kalau perlu kita korek di bawahnya semen tuh gitu. Dan itu ya agak-agak muskil, tapi kalau Allah SWT berkehendak memang begitu lah ya. Nah ini ada hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi positive thinking. Artinya gini, ketika misalnya kita punya penyakit gitu ya, katakanlah Wina punya apa istilahnya, naudzubillah min dzalik gitu ya, ada tumor atau kanker atau apalah, tai lalat deh, yang apa cikal bakal yang jinak-jinak gitu ya, tuh apa tai lalat. Kita bilang sama dia, wahai tai lalat gitu, wahai tumor, wahai sel kanker gitu, kamu boleh tumbuh di tubuhku selama engkau membawakan kebaikan. Mungkin dengan tumbuhnya dia membuat kita jadi makin dekat sama Allah, makin cinta sama Rasul, makin membuat kita mendapatkan begitu banyak hikmah, lagi banyak doa, lagi berusaha untuk introspeksi membersihkan diri dan seterusnya gitu. Tetapi katakan juga pada dia, tapi tolong tinggalkan tubuh ini, selesaikan urusanmu. Kalau kira-kira kamu cuma membawa keburukan buatku. Jadi ini positif mindset yang kita tanamkan. Itu di banyak penelitian ada yang diistilahkan dengan NLP, ya Neuro Linguistic Program. Dan tubuh kita itu merespon terhadap itu. Jadi kenapa Rasulullah SAW melibatkan doa yang begitu banyak di dalam keseharian yang 24 jam itu? Mengapa kemudian seperti Pak Ahmad Faiz Zainuddin yang pernah saya ajarkan chefnya itu, ternyata dari apa yang kita mintakan kepada Allah SWT itu ternyata menyembuhkan begitu banyak orang. Jadi selama positive mindset kita betul-betul menghadirkan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kemudian bisa menyembuhkan itu, maka kalau seperti yang pernah saya sampaikan, di Perancis itu ada seorang mu'alaf yang bernama Maria. Dia dibimbing oleh seorang imam dari Maroko di masjidnya. Kemudian setelah bersyahadat, dia cerita bahwa dia mengidap kanker stadium akhir gitu. Yang vonis dari dokternya adalah sekitar 6 bulan dari
sekarang tolong perbaiki kehidupan Anda, gitu. Maka dia sampaikan itu ke imam yang di Maroko, yang dari Maroko itu. Maka sampaikan, kata imamnya begini dengan penuh perhatian. Kalau Allah berkehendak engkau sembuh, Allah akan sembuhkan kamu. Tapi asbabnya kita cari. Kamu pergi ke Mekah, kamu pergi ke Madinah, jangan pernah minum yang lain kecuali Zam-Zam. Dan jangan pernah sehari pun lepas kecuali 7 butir ajwa. Maka dia penuhi itu. Selama kurang lebih sebulan di sana beliau, apa yang terjadi? Pulang kembali ke Prancis, dokter onkologinya bingung. Ini berobat kemana? Pakai herbal apa? Segala macam. Itu hilang. Sel kankernya nol. Nggak ditemukan sedikit pun. Jadi Zam-Zam dan tujuh, tujuh kurma ajwa ini membuat tubuhnya menjadi, kalau saya lihat dari Mbak Elsa, mungkin teman Ibu Dwi mungkin bisa menjelaskan bahwa tubuh kita ini acidic, jadi agak bersifat keasam-asaman. Jadi makanya kemudian ketika tubuh kita asam, maka sel kanker itu cepat berkembang. Kalau kita bikin lingkungan tubuh kita itu menjadi basah, banyak minum air yang di atas 8 pH-nya gitu ya. Atau kadang-kadang kalau perlu yang 11 gitu diminum, boleh aja gitu. Ada beberapa kasus di waktu saya pakai mesin Kangen water itu, ada yang minta 11. Itu licin, lunyur, apa namanya, kayak kita minum bleaching gitu, kayak kita minum pemutihnya, apa Baiklin ya. Itu apa licin-licinnya kayak begitu tuh, ada agak lendir-lendir begitu. Tapi betul-betul itu menyelesaikan sel kankernya, dan dia itu betul-betul mengecil. Nah, saya nggak tahu. Terakhir sudah nggak order lagi sama saya, jadi beliau menghentikan treatmentnya dengan itu seminggu sekali dia, sepekan sekali minum air yang 11 pH-nya itu. 11 itu tinggi loh. Itu ya oranye yang keasaman ini sudah keunguan bahkan. Gitu. Kalau biru itu netral kok di pH. Dulu kertas kertas asam basa, kertas alkali namanya, gitu ya. Kertas alkali itu kalau kita celupkan ke ke larutan itu biasanya langsung berubah. Kalau jadi merah maka dia eh, tingkat asamnya tinggi, kalau dia jadi biru tingkat basanya yang tinggi. Asal jangan minum sabun ya. Nanti bulu kuduk ya. Bulu kuduk itu apa ya? Berbusa. Nah, balik lagi, orang yang eh, meneladani as-salam ini dituntut untuk senantiasa punya hati yang bersih dan lapang dada, dan mohon kepada Allah as-salam agar dia memampukan kita meneladani namanya yang mulia. Sering-sering ya Bapak Ibu, Allahumma antas salam wa minkas salam fahaina rabbana bisalam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalis supaya tafadhol maskur ya Ustaz. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, syukurlah. Sekali lagi kita bersyukur ya atas semua Allah, atas semua nikmat Allah. Pagi ini kita bisa mendapat hidangan ilmu ya dari guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari. Tentu nasihat yang penuh hikmah tentang bagaimana kita mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan tadi sangat inspiratif ya. Silakan jamaah yang ingin berbagi dan sambil menunggu jamaah berbagi, tentu saya ingin mengundang dulu Dokter Piki ini sudah bergabung juga dengan kita. Assalamualaikum Dok, apakah masih Ahlan, sahlan. Masih lagi di IG di beliau. IG ada kayaknya lah. Atau mungkin dari Alhamdulillah. Gimana Dok nih kabarnya? Masya Allah. Masih digigit, Tat. Masya Allah. Hayakumullah. Nggak ada yang gawat kan? Lahiran aja lahiran. Oh, lahiran. Masya Allah. Laki perempuan? Belum, belum. Oh, belum. Lagi nunggu. Bukaan berapa? Lagi. Oh, bukaan 2. Sejauh itu. Baik. Anak kedua, anak pertama? Nampaknya masih Oh, anak kedua. Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan.
Allah bersama mereka, insya Allah. Baik. Nah ini mungkin kalau nggak Dokter Piki mungkin Bude Darmin nih bisa memberikan sedikit laporan nih ya ke jamaah tentang Hmm. kegiatan yang insya Allah besok hari kita akan mengadakan kegiatan hitan gratis ya, hitan massal. Alhamdulillah sudah kuotanya 30 tapi yang daftar banyak sekali nih San. Dan Alhamdulillah kebingungan ya Bude Darmin nih untuk tidak mungkin menolak tapi di data akhirnya untuk next kegiatan mungkin di bulan depan atau 2 bulan depan lagi kita akan mengadakan hitan yang rutin dan bisa dialokasikan jadwalnya untuk hari-hari ke depan tuh. Silakan Bude, gimana nih ada kabar apa nih? Update terakhir, insya Allah besok ya kita akan Iya, sampaikan. siap Ustaz. Makasih Ustaz, makasih Ustaz tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, sehat selalu untuk kita semua. Amin. Sedikit laporan. Eh, Peserta hitan ternyata di akhir-akhir itu membludak Ustadz. Saya sempat bingung, aduh kumaha iya kata saya. Kemarin tuh wah, masih 17 orang, tiba-tiba semalam tuh terus saya kan kemarin sempat keluar, pas saya buka HP, Bu mau daftar, akhirnya kita mentak di jumlah 33 Ustadz, Masya padahal Allah. kita tadinya 30 kuotanya. Udah 33 deh mentok karena keterbatasan waktu terutama ya Ustadz, kita Ya, kan itu itu kan mau harus artinya digeser ke Januari mungkin kalau yang daftar ya belakangan. nanti udah saya informasikan udah ada daftar tunggu 4 sudah ada daftar tunggu 4, saya informasikan kita di Jidan tuh tiap bulan kan ada hitan rutin setiap minggu ketiga atau minggu kedua, dan itu memang rutin gitu. Dan ternyata entah mungkin mereka selama ini kurang update kali ya. Informasi. Itu yang deket-deket itu ternyata yang deket situ alamatnya. Agak bingung saya gitu loh. Ya, Saya baru dapat loh. Bu, saya kita informasikan dari awal. Akhirnya saya sampaikan, saya catat dalam daftar tunggu. Sudah 4 nih daftar tunggunya, bahwa nanti akan kita informasikan bahwa hitan itu kita ada tiap bulannya, ya, kegiatan rutin kita. Dan mereka kayaknya memang belum tahu semua. Itu untuk peserta hitan. Saya ucapkan terima kasih untuk para jamaah semua yang sudah berdonasi dalam segala bentuk gitu, bentuk apapun. Alhamdulillah saya sangat terharu, sangat pokoknya ini banget effortnya antusias dari jamaah yang mendukung acara kami. Demikian Ustadz laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus Waalaikumsalam. undangannya Bude Darmi ya, silakan jamaah yang ingin hadir langsung karena tidak hanya kitanya, tapi ini ada para guru kita yang hadir, ada Iya betul. Nanti ada kita ini juga Fadil ada Fikal, ada Tuan Guru ya, ada Ustadz Hasan Bisri, Insya Allah pada kumpul semua, Insya Allah mereka sudah confirm para guru kita Insya Allah hadir. Udah baru siang udah ya, Insya Allah. Insya Allah. Pada dua insya Allah. Masih ngajar dulu di Cempaka Putih. Kita sama-sama bersilaturahim dengan para guru kita, kemudian makan bersama insya Allah, jadi mempererat persaudaraan kita ya, karena nih apalagi yang kita bisa nikmati dalam hidup ini kecuali salah satunya adalah kebersamaan, karena ukhuwah Islamiyah ini menjadi sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya San. Al mukminun yashudu al akhul mukmin ya, bahwa mukmin itu saudaranya mukmin yang lain, yashudu ba'duhum ba'dha, saling saling menguatkan. Jadi ini sebuah aplikasi bagaimana eh, penerjemahan Asmaul Husna juga Ustaz ya. Bagaimana Ya, kita pertama berbagi harta kita dengan saudara kita ini ya, insya mendukung Allah. kegiatan ini juga kita hadir dalam majlis ilmu ini untuk dalam acara besok insya Allah sambil bersilaturahim dengan para guru. Kita ngalap berkah lah insya Allah ya. Nanya sama Bude boleh nggak nih Bude? Ini Bu Yuria Juin itu kakak adik sama Bude. Iya betul Ustadz, itu adik Wah, saya. sama-sama Juin Ya, ya. sama-sama itu Juin itu nama bapak kita Masya almarhum. Allah, Masya Allah. Adik saya itu adik saya, ada adik bungsu yang perempuan. Masya Allah. Ngumpul lagi di surga insya Allah. Amin, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua ngumpul di surga. Amin. Iya. Jadi Baik, kalau monggo silahkan. Ya, silakan jemaah yang ingin sharing, bertanya gitu ya tentang eh, apa namanya, bagaimana kita mengaplikasikan. Tadi banyak kisah-kisah yang kanker aja hilang karena memang husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan ini memang bagian sangat penting dalam
apapun peristiwa atau musibah yang terjadi ketika kita selalu berhusnuzon sama Allah, maka kebaikanlah bagi orang-orang beriman gitu ya. Ya, Tafadhali, silakan. silahkan. Ada Ibu Sri Banas tadi, belakangan masuk. Bu Yai, Bu Ati Sugiyarti, ada Tenina di Bandar Lampung, ada Bu Tamim Irni, ada Mbak Yani di Hong Kong, ada Bu Nur Meli, ada siapa lagi yang masuk tadi? Terakhir. Oh, ada Mas Haji. Ya, mangga teh. Ada Mbak Endah juga. Silakan teh. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai yang seperti tadi udah katakan, kita kan udah berniat baik, misalnya menyampaikan sesuatu niatannya itu baik, tapi namanya manusia kan ada yang salah paham, ada yang salah mengerti gitu kata-kata Iya. kita. Tapi sebenarnya kan nggak ada niat apapun gitu. Nah, kalau seperti itu lebih baik kita diem atau melanjutkan niat baik kita, Ude. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nadia pernah dengar gini nggak? Wuf wuf geruduk geruduk, pernah nggak? Iya, Ude. Apa itu? Yang anjing menggonggong kafilah berlalu. Anjing benggongo kafilah berlalu. Gitu aja. Sing waras ngalah kalau yang begitu itu. Biarin aja. Jadi nggak tahu ya. Saya ada satu kisah yang kemudian ini ilustrasi sih. Tapi saya tahu bahwa pesannya sangat kuat. Jadi ada ibu-ibu berdua, yang satu jutek, yang satu anteng banget. Nah, yang anteng ini saya ambil mungkin dia sudah punya ketentraman hati dan nggak pernah terluka sama model apapun. Sama-sama cari bordiran. Saya nggak ingat betul bordirannya bentuknya apakah selendang ataukah shawl ataukah apa gitu. Pokoknya nyari bordiran itu. Terus kemudian datang ke satu tempat gitu, ada warung, toko bagus barangnya bagus-bagus semua, tapi yang jual jutek yang minta ampun. Dan kemudian ketika ditawar itu berapa nih bang? 55. Mukanya nggak ada senyum, nggak ada apa, ngelayanin itu seenak-enaknya aja gitu. Udah 55 katanya. Nggak bisa kurang si abang, kata si ibu yang pertama nih, yang tenang bawaannya. Nggak bisa kalau mau segitu, ambil, nggak mau ya udah. Lempeng aja gitu. Yang sumbu pendek, ibu yang kedua nyolot ngeliat gitu. Ih, si abang gitu amat, jual nggak niat bener, jual wow mak ramanya nyanyi rame loh kayak namanya mak seru gitu ya. Wah rame. Langsung dia nggosok hatinya sih yang tenang ini. Ih, kamu bisa ya ngadepin orang kayak gitu ya? Biarin aja. Dia nggak berhak merusak kebahagiaanku. Lihat, dia nggak berhak merusak kebahagiaanku. Jadi ketika kita tahu bahwa ada orang yang aneh-aneh di luar sana, kita yang menguasai hati kita. Jadi ketika dia katakan bahwa, ih, gue sih nggak bisa lo kayak begitu, ih, gue abisin itu orang pokoknya, ya alhamdulillah bermusuhin bukan sama dia gitu, dealingnya bukan sama dia tawar menawar, tapi dia udah ikutan sebel aja gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa menguasai hati itu ternyata membahagiakan. Bahagia itu datangnya dari mana? Dari hati kita. Jadi kalaulah ada orang yang begitu, wah segala macam ini itu perlakuan yang nggak nyaman segala macam. Kita udah niat baik, dia malah terimanya kayak begitu gitu. Kita udah jelasin ternyata dia salah paham dan seterusnya. Ya, namanya juga salah paham gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya adalah sing waras ngalah gitu. Maka saya sering istilahkan itu dengan wuf-wuf, keruduk-keruduk gitu. Anjing bengkong kabila berlalu. Jadi kalau ada orang yang memusuhi saya apa segala macam, problem lu itu mah gitu. Jadi kalau bahasa sederhana, saya ada punya kawan namanya Bram, Bram Voltage. Jadi
Dia namanya Brahma Juwa. Ya, lahirnya Jumat Wage, gitu, orang Jawa. Bram Voltas itu kalau dicari di IG-nya, beliau desainer, keren banget. Sahabat saya juga. Jadi kalau ada apa-apa saya suka konsul sama beliau. Beliau pernah satu kali menyatakan bahwa, si Fulan ini loh, sakit hati loh waktu kita ngomongin begitu, katanya. Tiba-tiba dia nyeletuk dengan santai meninggalkan forum non formal itu. Ya, salah sendiri, ngapain masuk hati. Itu langsung kepegang di otak saya, ngapain masuk hati. Gitu. Kita kalau masih ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maksud saya. Dunia itu letakkan di genggaman. Sehingga kapanpun ketika kita ingin melepasnya, maka nggak akan menyakiti hati. Tapi kalau kita tanamkan di hati, itu jebolnya susah, nyakitin dan meninggalkan bekas. Gitu kan ya. Wallahu a'lam. Jadi bahagia itu adalah ukurannya bagaimana kita menempatkan Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidak boleh ada orang yang bisa merusak kebahagiaan kecuali kita sendiri yang merusak kebahagiaan kita sendiri. Wallahu a'lam. Gitu teh, punten. Jadi kita lanjut jalan atau diam, Dek? Lanjut jalan aja, masih banyak yang perlu kita dakwahi, masih banyak kebaikan yang perlu kita gali, masih banyak amal yang harus kita tuntaskan. Kita nggak pernah tahu amal yang mana yang bikin kita masuk surga. Bahasa sederhananya next gitu. Skip next ya. Skip next gitu aja. Yuk, siapa lagi gitu. Syukuran, Dek. Afwan, barakallah fiik. Bitaf. Amin, Allah Akbar. Yang lain monggo silakan. Silakan yang lain. Kalau berkaitan dengan doa ini kan dalam Al-Quran, Ya. Uni astajib lakum ya, bahwa doalah astajib lakum, pasti aku akan kabulkan semua doa. Dan saya baca beberapa teori-teori barat itu kan banyak juga diambil oleh para motivator kita ya, Ustaz ya. Bahwa Ya. pikiran adalah doa gitu ya, pikiran adalah doa, pikiran adalah doa. Kemudian di istilahnya dicocok disesuaikan dengan hadis Nabi yang Anna inda dzanni abdi gitu ya. Nah, kalau dalam perspektif Islam, apakah sesederhana itu bahwa pikiran adalah sebuah doa, dan kalau mereka mampu mengaplikasikan dalam keseharian itu ya, kok dengan kita berpikir kaya jadi kaya gitu. Apakah memang Islam mengajarkan seperti itu, Ustaz? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi begini, jangan sampai ini difahami sebagai fatalis ya. Kalau kita meyakini bahwa ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Yakin aja bahwa kemudian ana inda dzanni abdi bi sebagai sebuah hadis qudsi, dan itu menjadi bagian yang nanti deh coba simak bagaimana Rhonda Byrne itu mengulas The Secret, atau Michael J. Lozier menghadirkan The Law of Attraction gitu. Itu semuanya begitu. Kalau ada Teh Dian Ahdian, nggak ada kayaknya ya. Nggak ada beliau. Itu bosnya Pak R.B. Sentanu. Ada yang pernah tahu buku Quantum Ikhlas? Iya, udah. Nah, Pernah, Quantum Ikhlas ya. itu Pak R.B. Sentanu, kawan saya juga itu. Itu jadi positif mindset itu menjadi sangat luar biasa ketika kita ingin memvisualisasikan sesuatu yang kita inginkan, ternyata wujud. Dan itu terjadi. Yang tadi kepada Abu Jurai bin Sulaim, yang sahabat Rasul baru pertama ketemu sama Rasulullah SAW, itu kalau di padang pasir hewanmu hilang, mintalah kepada Allah, pasti akan ketemu lagi. Kalau kau itu kan bagian yang masya Allah gitu. Ada hadis yang lain yang antum pasti ingat juga. Jika engkau meminta, mintalah pada Allah. Jika engkau ingin menjaga Allah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Gitu. Itu bagian yang ya kalau imbal balik sama orang kan bahasanya
orang-orang yang apa yang sakit hati berharap sama manusia banyak kecewa, berharap sama Allah banyak bahagia gitu kan ya. Itu bagian yang membuat kita kadang-kadang ya udah ngapain berharap sama manusia banyak kecewa gitu. Budi Darmi tahu banget itu bahasa itu tuh. Berharap pada manusia banyak kecewa, berharap pada Allah banyak bahagia gitu. Jadi eh, kalau kita memvisualisasikan apa yang betul-betul kita bisa hadirkan, nanti insya Allah deh tanggal 25 besok deh kita kita simulasi deh gimana caranya menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Itu dahsyat banget itu. Karena kekuatan berpikir itu ternyata sebegitu dahsyatnya Allah berkuasa atas tubuh kita ketika kita menghendaki, maka terjadi seperti apa yang kita inginkan sekehendak Allah. Sekehendak Allah ya, sekehendak Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak. Tapi kalau kita sudah negatif mindset, nggak akan terjadi. Dan itu hukum Allah, Ustaz, ya. Hukum Allah yang diterapkan untuk semua manusia berarti ya. Kita buka surat yang kedua ayat 186. Ustaz. Itu ayat nyelip sedikit gitu. Puasa, 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 tiba-tiba ngomong doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni Itu kalau kita pretelin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila ada orang yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang keberadaanku, katakan aku sungguh dekat. Bahkan di ayat yang lain Allah SWT menyatakan qarib bin hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher. Gitu. Berarti kalau kita balik lagi ke ayat 186 ya tadi, apapun yang engkau mintakan pasti dikabul sama Allah SWT. Tapi syaratnya 3. Engkau minta, engkau jalankan perintahku, engkau yakini. Yakin ini, Ustaz. Kalau saya lebih sering ilustrasinya dengan tripod. Ustaz. Tripod itu kakinya 3. Meminta, taat, ibadah, dan meyakini. Kalau cuma 2, bisa berdiri nggak? Tripod itu. Nggak bisa. Mesti 3-3-nya. Jadi ketika kita minta, kita ibadah sebagai sarana pengabulan doa. Karena kalau di Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru kemudian meminta. Jadi ibaratnya nabung dulu baru narik gitu. Jangan apa-apa narik dulu ibadahnya enggak. Gitu. Narik aja nabung enggak tapi mau narik gimana tuh? Kita datang ke bank terus saya mau duit saya. Ngerampok namanya. Nggak bisa lah, mesti nabung dulu baru tarik. Gitu. Jadi ibadah dulu baru minta. Nah, dalam konteks itu pokoknya besok saya akan coba hadirkan bagaimana kekuatan pikiran itu bisa memvisualisasikan apa yang kita kepengen. Besok ada simulasi yang namanya reticular activator. Kalau ada yang pengen melihat dahsyatnya bagaimana otak kita bekerja diizinkan Allah SWT, besok datang, insyaallah pada zuhur. Masya Allah, nanti Kita dituntaskan besok ketemu, dalam kajian. ya, ketemu bawa potluck kita. Ya, siap, Masya Allah. Sayang banget nih kalau tidak bisa hadir nih besok sambil silaturahim, kemudian Mbak Reni sedekah nggak besok? Sibuk nggak beliau? Mbak Kemarin. Reni. Mbak Rina nggak soalnya. Mbak Reni monitor. Yes. Kalau ada Mbak Reni sambil baca puisi nanti ya, insya Allah. Boleh tuh. Insya Allah, jazakallah khairan Ode yang sudah Barakallahu fiik. berikan kita sharing ilmu yang luar biasa ya. Dan insya Allah penuntasannya, insya Allah besok kita akan kembali mendapatkan sajian ilmu dari para guru kita, dari Ustaz Dodi Al-Jambari, yang kembali akan membahas tentang kekuatan pikiran ya. Bagaimana doa dan kekuatan pikiran itu menjadi bagian yang harus menyertai dalam kehidupan sehari-hari kita, karena sudah dijanjikan oleh Allah ya. Tadi syaratnya sudah jelas di dalam surat Al-Baqarah tadi ya, di ayat 186 itu. Harus meminta sama Allah, kemudian melaksanakan perintahnya dan tadi beriman kepadanya. Artinya meyakini bahwa
semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah wasyukurlah, jazakumullah khairan katsira. Dan juga bagi jamaah semuanya, jazakumullah khairan katsira yang sudah mendukung program-program dari Majelis Keluarga Indonesia, wabil khusus untuk besok ada kegiatan khitan gratis, insya Allah akan diselenggarakan oleh Rumah Khitan Zakat MKI. Dan alhamdulillah semuanya peralatannya, bednya juga, bahkan dana operasionalnya juga didukung oleh jamaah semuanya dari infak dan wakaf, menjadi bagian, Masya Allah, ini di bulan haram, apalagi Insyaallah. kegiatannya amal soleh, Masya Allah. kemudian bisa berjumpa dalam satu majlis ilmu. Ini nikmat apa lagi yang Allah. yang bisa kita dapatkan ya? Ini Lipat ganda insya Allah. Masya Allah. Baik, sekali lagi kita undang jamaah untuk hadir dalam kajian, dalam kita tasyakuran Majelis Ulama Indonesia, sekaligus ada kegiatan kita dan juga tentu berbagi ilmu dengan para guru kita. Insya Allah ada kajian-kajian dari Saudara Al-Jambari, dari Babi Haikal, dan juga para guru yang lain. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Atubu ilaik. Baik, penutup barangkali Dr. Piki nih udah muncul lagi, udah, kalau nggak sibuk ada mungkin sedikit penutup, silakan Dok yang disampaikan. Penutup. Ayo para jamaah yang ada waktu tanggal 25, kita yuk rasakan sensasinya nih, ngejar anak yang sunat, di mana waktu itu ya, di kolong meja, di rubet gitu, seru deh, asik gitu. Lumayan banyak ini, 33 yang kita mau hitan. Mudah-mudahan kita nyolong keberkahan lah gitu. Kita megangin, mudah-mudahan kan salah satu syarat kita ibadah sholat itu ya salah satunya bersuci ya. Hitan ini salah satu ibadah itu. Dan mudah-mudahan yang kita bantuin nih megangin kakinya satu gitu. Nah itu butuh banyak orang ya Dok ya yang jadi volunteer, silakan. sama kalau ada jamaah yang bawa punya kipas angin, dibawa boleh gitu. Sama ada yang punya kabel panjang, boleh dibawa kalau misalnya berkenan bawa, karena kita butuh. Kalau misalnya ada yang punya dan bisa hadir pagi, info ya di grup ya gitu, jadi kita bisa inventaris gitu. Terminal ya Dok? Kabel terminal Dok? Kabel terminal panjang, kabel panjang. Ya. Tuh. Karena kebetulan port steker yang buat di ruangan cuma ada satu, jadi nanti kita akan dari satu itu jadi 4 meja. Rencananya 3-4 meja, mudah-mudahan tim medis bisa aman besok. Mohon doanya juga, mudah-mudahan komplikasi dari tindakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Dok. Ada 3 dokter berarti ya Dok? Ada berapa dokter? Rencananya 4 timnya 10 ya, gitu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya dan Allah berkahi kegiatan ini. Dan sekali lagi, tadi udah ajakan dari Dr. Piki, silakan untuk hadir ya, dan untuk mendukung kegiatan ini, menjadi petugas yang memegangi anak-anak kita, alhamdulillah, atau menghibur anak-anak karena mungkin ada jeda waktu yang lumayan ya. Nah ini mungkin ada yang punya keterampilan untuk berdongeng, silakan, kita terbuka karena luas sekali area dari rumah Betawi Babi Haikal ini, jadi bisa dimanfaatkan untuk banyak kegiatan. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallahu khairan katsira, dan tadi sudah kita tutup majlis ini, dan mohon maaf kalau ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.